Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di tutorial mekanika. Tutorial ini kita selenggarakan secara asinkron. Nah, tutorial ini kita akan lebih membahas ke tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan pembahasan tugas, jangan lupa teman-teman like and subscribe di channel YouTube-ku. Ya, semoga bermanfaat video ini. Oke, sekarang, sekarang kita masuk ke soal-soal. Kita baca dulu. Kita bahas ke soal pertama. Soal pertama yaitu sebuah partikel, ya. Oke, nah sebuah partikel yang bergerak dalam pengaruh suatu gaya sentral memiliki persamaan orbit R sama dengan R0, 1 plus eksponen K theta. Dengan R0 dan K suatu konstanta positif. Nah, yang A, tentukan bentuk gaya sentral tersebut. Kemudian, yang B, tentukan bentuk sudut theta sebagai fungsi waktu. Nah, teman-teman, ini kita ketahui kalau nomor 1 ini sepertinya mirip seperti soal di buku Paulus nomor soal nomor berapa ini? Oke, soal nomor berapa ini? Nomor berapa ya? Sepertinya mirip soal nomor 610. Oke ya, soal nomor 610. Nah, kita lihat kuncinya di sini. Nah, di sini sebuah partikel berpindah medan sentral, ya, dengan orbitnya itu R sama dengan R0 EK theta. Ya, di sini mirip. Oke, sekarang kita coba mengikuti pada bagian ini ya. Kita coba mengikuti seperti yang ada di soal, cuman bentuknya berbeda. Oke, sekarang kita masuk dulu ya. Kita tulis R sama dengan R0 ya. Kita tulis. Sebentar ya. Nah, kita tulis R sama dengan R0, 1 plus EK theta. Nah, kita tahu bahwa R sama dengan 1/, sehingga nanti U sama dengan 1/R, yaitu 1/R0, 1 plus EK theta. Nah, kemudian kita turunkan du per d theta itu adalah karena di sini bentuknya seperti ini, kita menggunakan aturan U aksen V minus V aksen U per V kuadrat. Nah, sehingga nanti di sini kita tahu U aksen itu adalah 0, V aksen itu adalah ya R0 K E K theta. Sehingga bisa kita tulis ini 0 minus ya R0 K E K theta per V kuadrat, yaitu R0 1 plus EK theta kuadrat. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah minus ini R0 kuadratnya hilang ya. Sehingga nanti
KEK theta per R0 1 plus EK theta pangkat 2. Oke, sekarang kita turunkan lagi D kuadrat U per D theta kuadrat. Itu adalah D per D theta. DU per D theta. Nah, kita tahu D per D theta itu di sini ya. Minus KEK theta per R0 1 plus EK theta pangkat 2. Nah, dengan aturan U aksen V minus V aksen U per V kuadrat, maka nanti kita langsung aja tuliskan hasilnya karena di sini panjang sekali ya. Prosesnya panjang, maka kita langsung aja tulis hasilnya itu adalah minus K kuadrat EK theta 1 minus EK theta per R0 1 plus EK theta pangkat 3. Nah, oke. Kemudian langkah-langkah selanjutnya di sini dari rumus 6, 5, 10 seperti yang sudah di highlight ya, tadi sempat highlight ya. Kita lihat pada rumus bagian 6, 5, 10 ya. Ini ya, ini rumus yang dipakai. Sekarang kita tuliskan. Kita tuliskan dulu ya. D kuadrat U per D theta kuadrat plus U sama dengan minus 1/, ML kuadrat U kuadrat F U min 1. Maaf, ini ikut tulis lagi. D kuadrat bentar ya, kita tulis lagi rumusnya. Kita tulis lagi D kuadrat U per D theta kuadrat plus U sama dengan minus 1/, ML kuadrat U kuadrat FU min 1. Sehingga nanti FU min 1 itu adalah minus ML kuadrat U kuadrat D kuadrat U per D theta kuadrat plus U. Sekarang kita tuliskan yang kita dapatkan tadi di sini. Kita tuliskan aja. Berarti minus ML kuadrat U kuadrat minus K kuadrat EK theta 1 minus EK theta per R0 1 plus EK theta pangkat 3. Jangan lupa ya, ini ada U-nya juga. Plus U. Sehingga nanti kalau misalkan mau bentuknya FR, itu nanti adalah minus ML kuadrat per R kuadrat minus K kuadrat EK theta 1 minus EK theta per R0 1 plus EK theta pangkat 3 plus 1/R ya. Ini adalah bentuknya. Nah, kalau misalkan mau meneruskan untuk menjadi bentuk lain, itu bisa dipersilahkan. Oke, sekarang kita bagian B, tentukan sudut theta sebagai fungsi waktu T. Nah, kita tahu bahwa R kuadrat theta dot itu sama dengan L. Di sini R kuadrat D theta per dt itu sama dengan L ya. Maaf, ini kehapus lagi.
Nah, di sini R kuadrat theta dot sama dengan L, di mana R kuadrat itu adalah d theta per dt sama dengan L, sehingga nanti d theta per dt itu sama dengan R kuadrat per L ya, per R kuadrat. Oke ya. Sekarang kita tuliskan d theta per dt. Ini itu kita turunkan terhadap ini T. Berarti d theta per dt itu sama dengan L per R0 plus ini 1 plus E K theta kuadrat ini. Sehingga nanti bisa didapatkan R0 kuadrat ya 1 plus 2 E K theta plus E2K theta. Itu sama dengan itu ya, D theta sama dengan LDT. Nah, sekarang kita integralkan, maka nanti hasilnya yang kita dapatkan itu adalah theta R0 kuadrat plus 2 per K E K theta plus 1/2K E2K theta sama dengan LT. Oke ya. Ini sebenarnya menjadi hasil akhirnya karena sangat sulit ya untuk mencarikan bentuk ya ruas kirinya hanya theta ya. Ini sangat sulit sekali. Nah, tapi kalau misalkan mau ke bentuk T itu bisa. Itu T sama dengan theta R0 kuadrat plus 2 per K ini ya. Nah, di sini maaf, ini sebentar ya. Sering ada bermasalah juga. Ini ya. K ya. E K theta plus 1/2K E2K theta per L. Ini adalah hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah partikel bermassa M1 bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan V1. Kemudian menumpuk secara elastik partikel bermassa M2 di mana M2 lebih besar daripada M1 yang diam di O. Ya. Setelah tumpukan, sudut yang dibentuk antara partikel M1, O, dan sumbu X positif adalah theta 1. Nah, dinyatakan dalam besaran-besaran di atas, maka tentukan kecepatan partikel masing-masing setelah tumpukan, kemudian tentukan sudut yang dibentuk oleh M2, O, dan sumbu X positif setelah tumpukan. Oke, sekarang nah di sini kita garis bawahi. Nah, di sini M1 bergerak ke arah sumbu X positif, berarti dia bergerak ke kanan. Ya, V1. Kemudian menumpuk secara elastik massanya M2 sini, ya. Nah, dan M1 membentuk sudut theta 1 dan M2 membentuk sudut theta 2. Nah, yang kita cari itu kecepatan partikel masing-masing setelah tumpukan, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Berapa? Nah, kemudian yang bagian B, theta 2 itu juga berapa? Oke, sekarang kita
ilustrasikan dulu bagian B, bagian 2, nomor 2 ya. Ini M1 nih, ya. Dia bergerak ke kanan, sehingga menumpuk M2, ya. Nah, ketika M1 menumpuk M2, maka nanti M1 dia membentuk sudut theta 1, dan dia membentuk sudut, ini ya, untuk M2 ini membentuk sudut theta 2 untuk M2, ya. Di sini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, yang kita cari itu kecepatan setelah tumpukan untuk V1, V2 aksen, dan sudut theta 2-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa hukum kekekalan momentum itu adalah M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, kita tahu bahwa di sini pada awalnya benda 2 itu dalam keadaan diam, ya. Benda 2 itu dalam keadaan diam, sehingga nilai V2 ini 0, ya. Sehingga nanti M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Oke, nah sekarang kita akan membagi ada sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini membentuk sudut, maka di sini dia bergerak ke arah sumbu X maupun dengan sumbu Y dengan kemiringan dengan derajat tertentu, ya. Theta 1 dan theta 2 masing-masing. Oke. Nah, untuk sumbu X ini M1 dia bergerak ke kanan. Sehingga nanti dia tidak ada pergerakan ke sumbu Y, sehingga nanti kita tuliskan saja M1 V1 sama dengan, nah di sini M1 setelah tumbukan membentuk sudut theta 1, sehingga nanti, nah kita perhatikan komponen-komponen di sini. Komponen X itu adalah cos theta, komponen Y itu adalah sin theta, sehingga nanti M1 V1 aksen cos theta 1 plus M2 V2 aksen cos theta 2. Ini kita dapatkan rumus yang pertama. Kemudian untuk sumbu Y itu M1 V1. Nah, karena di sini dia tidak ada yang bergerak ke arah sumbu Y, maka otomatis V1-nya 0 pada sumbu Y, ya. Sehingga bisa kita tuliskan 0 sama dengan M1 V1 aksen ini ada, karena setelah tumpukan ada gerakan ke arah Y, sehingga di sini M1 V1 aksen sin theta 1 plus M2 V2 aksen sin theta 2 di sini, ya. Ini adalah benda yang benda kedua. Oke. Nah, kemudian karena tumpukannya elastis, ya, maka kita harus menggunakan hukum kekekalan energi. Yaitu setengah M1 V1 kuadrat. Nah, kita langsung aja 0 karena awalnya benda yang kedua itu tidak bergerak. Nah, sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M1 M2 V2 aksen kuadrat. Nah, oke. Sekarang kita coba mengkuadratkan masing-masing, ya. Kita tulis dulu ini rumus 3.
Kita coba kuadratkan dulu masing-masing rumus 1 dan rumus 2. Dan ini sebelumnya kita ralat dulu ya. Ini nah, kita tahu untuk pada sumbu Y, karena di sini eh, pada bagian kedua ini bergerak ke bawah, maka ini otomatis ini minus ya. Minus ya. Di sini ke atas, yang benda ke satu itu ke atas, benda kedua ke bawah, sehingga yang ke bawah itu kita jadikan minus ya. Ini rumus yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sekarang kita coba mengkuadratkan M1V1. Nah, kita coba cari yang V2 dulu, V2 aksen. Berarti kita ubah jadi minus M1V1 aksen cos ya, kuadrat cos theta 1 ya, belum dianu ya. Sama dengan M2 V2 aksen cos theta 2. Nah, setelah kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, sehingga nanti kita dapatkan, kita keluarkan dulu ya M-nya ya. Jadi sehingga M1 kuadrat, V1 kuadrat, minus 2 M1 V1 aksen, ini sudah keluarkan ya. Jadi kita harusnya nggak usah menuliskan M lagi. Nah, cos theta 1 plus V1 aksen kuadrat cos kuadrat theta 1. Itu sama dengan M kuadrat V kuadrat ya, theta aksen cos kuadrat theta 2. Sehingga, nah, kemudian ini ya, kita pertahankan, catat rumus keempat. Sekarang kita dari rumus 2 kita sudah dapatkan M1V1 aksen sin theta 1 sama dengan M2 V2 aksen sin theta 2. Kita kuadratkan jadi M1 kuadrat V1 kuadrat sin kuadrat theta 1 sama dengan M2 kuadrat V2 aksen kuadrat sin kuadrat theta 2. Kita rumus 5. Nah, sehingga sekarang kita apa? Rumus 4 dan 5 itu kita tambahkan. Ya. Ini kita M1 kuadrat kita masukkan aja. M1 kuadrat V1 kuadrat minus 2 M1 kuadrat V1 aksen cos theta 1 plus M1 kuadrat V1 aksen kuadrat cos kuadrat theta 1 sama dengan M2 kuadrat V2 aksen kuadrat cos kuadrat theta 2. Kemudian ini aksen juga ya. Ini M1 kuadrat V1 aksen kuadrat sin kuadrat theta 1 sama dengan M2 kuadrat V2 kuadrat cos ini sin ya, sin kuadrat theta 2. Kita tambahkan. Nah, karena di sini kita tahu ada identitas, yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu adalah 1. Sehingga nanti kita langsung aja kita tuliskan, sehingga M1 kuadrat V1 kuadrat minus 2 M1 kuadrat V1 aksen cos theta 1 plus M1 kuadrat V1 aksen kuadrat sama dengan M2 kuadrat V2 aksen kuadrat ya. Langsung aja. Oke, sehingga kita keluarkan. Dan ini M1-nya kita keluarkan. Dan M2 kita pindah ruas, sehingga nanti kita langsung dapatkan
V2 aksen kuadrat itu sama dengan M1 kuadrat per M2 kuadrat V1 kuadrat minus 2 V1 aksen cos theta 1 plus V1 aksen kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali. Atau kita langsung aja kita tuliskan dulu tumbukan elastis ya di sini. Hukum kekekalan energi kita tuliskan dulu. Setengah M1 V1 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M1 V2 aksen kuadrat. Nah, kita tahu, kita sudah dapatkan nah, V2 kuadrat, V2 aksen kuadrat ini sudah kita dapatkan. Sehingga kita tulis ya. Ini ya. V1 kuadrat minus 2V1 V1 aksen cos theta 1 plus V1 aksen kuadrat. Nah, di sini kita coret ya, kita coret-coret sehingga nanti kemudian di sini juga M1 M1 di sini M1 dan setengahnya juga kita coret ya. Sehingga nanti V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat plus M1 per M2 ya. V1 kuadrat minus 2V1 V1 aksen cos theta 1 plus V1 aksen kuadrat. Nah, terus kita dapatkan ya, kita dapatkan V1 aksen ya. Atau kita ini, kita lakukan ini. Coba kita pindah ruaskan dulu. 0 sama dengan V1 aksen kuadrat ya, plus ini ya. Ini M1 per M2 V1 kuadrat. Jadi nanti M1 per M2 minus ya. Coba kita supaya lebih mudah. Kita coba tulis dulu aja. M1 per M2 V1 kuadrat minus 2M1 per M2 V1 aksen cos theta 1 plus V1 aksen kuadrat minus V1 kuadrat ya. Ini M1 per M2. Nah, supaya lebih lebih gampang kita coba misalkan alfa. Alfa sama dengan M1 per M2 sehingga nanti 0 sama dengan V1 aksen kuadrat. Nah, di sini kita keluarkan dulu ya. V1 kuadrat alfa minus 1 minus 2 alfa V1 aksen cos theta 1. Nah, plus ini alfa V1 aksen kuadrat. Nah, sehingga nanti bisa kita tuliskan ini 0 sama dengan ini ya.
Nah, di sini 1 plus alfa V1 aksen kuadrat plus ini minus ya, minus 2 alfa V1 cos theta 1 V1 aksen, kemudian plus V1 kuadrat alfa minus 1. Nah, di sini kita dapatkan persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kita gunakan persamaan kuadrat. Nah, sehingga otomatis kita sebentar ya, kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu ya kertas. Oke. Kita gunakan rumus ABC. V1 sama dengan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, sehingga otomatis langsung aja kita langsung aja kita tuliskan aja ya. Langsung kita tuliskan rumusnya ya. Langsung kita tuliskan rumusnya saja biar nggak terlalu lama, sehingga V1 aksen ya itu sama dengan alfa V1 cos theta 1 plus minus ya alfa kuadrat V1 kuadrat cos kuadrat theta 1 plus 1 minus alfa V1 kuadrat ya per 1 plus alfa, dengan alfa itu adalah M1 per M2. Ini adalah hasilnya. Hasil dari V1 aksen. Oke. Kemudian bagaimana dengan V2 aksen? Nah, untuk V2 aksen kita ambil rumus dari rumus bentar. Oke. Rumus 2 ya. Yaitu M1 V1 aksen sin theta 1 sama dengan M2 V2 aksen sin theta 2. Sehingga langsung aja kita tuliskan V2 aksen sama dengan M1 V1 aksen sin theta 1 per M2 sin theta 2 ya. Nah, jadi nanti ini rumus untuk V2. Nah, nanti untuk rumus V2 ini di sini mengandung V1, nanti V1-nya ini bisa ngambil dari sini. Dan ini mungkin nanti hasilnya agak panjang. Oke. Agak ribet dan rumit jadinya. Oke, sekarang kita Nah, kembali ke ini. Oke. Tentukan sudut yang dibentuk oleh M2, O dan sumbu X positif setelah tumpukan. Nah, kalau kita mau menentukan sudut itu kita pakai modalnya ini rumus 1 dan rumus 2. Kemudian nanti kita bagikan ya. Nah, ini rumus 1 dan rumus 2. Ini rumus 2 kita bagi dengan rumus 1 ya. Rumus 2 dibagi rumus 1. Sekarang rumus 2 itu adalah M1 kuadrat V1 aksen kuadrat sin kuadrat theta 1 itu sama dengan M2
Maaf, tidak usah kuadrat ya. Karena kita langsung aja supaya tidak mempersulit. M2 V2 aksen sin theta 2. Sedangkan rumus 1 itu adalah M1 V1 minus ya M1 V1 aksen cos theta 1. Itu sama dengan M1 V1 aksen cos theta 2. Sekarang ini kita bagi semuanya. Ini 2 ya. Sehingga nanti ini bisa kita coret. Sehingga nanti didapatkan tan theta 2 sama dengan M1 V1 aksen sin theta 1 per M1 V1 minus M1 V1 aksen cos theta 1. Maka didapatkan theta 2 sama dengan arcus tan ya M1 V1 aksen sin theta 1 per M1 V1 minus M1 V1 aksen cos theta 1. Ini adalah hasil akhirnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal ke tugas 2 sekarang. Oke, tugas 2 ini oke, tugas 2 ya. Sekarang kita masuk ke tugas 2 sekarang. Oke. Pada masing-masing ujung sebuah tali fleksibel seragam bermassa M dengan panjang tali L terdapat 2 buah partikel massa ya. Masing-masing M1 dan M2. Tali dan massa M2 berada di atas suatu meja horizontal licin. Artinya tidak ada gesekan sama sekali ya. Kemudian massa M1 tergantung bebas seperti pada gambar. Panjang horizontal meja tersebut sama dengan panjang tali L, sedangkan tinggi meja lebih besar daripada L. Pada saat awal, M2 dan seluruh tali berada di atas meja, sedangkan M1 tepat tergantung pada ujung kanan permukaan meja. Sistem massa dan tali tersebut kemudian dilepas tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi ke bawah. Yang pertama, tentukan kecepatan M1 ketika M1 telah turun sejauh X, di mana X lebih kecil daripada L. Kemudian, tentukan waktu yang diperlukan ketika M2 tepat mencapai ujung kanan meja. Maksudnya di sini ya, mencapai ujung kanan meja di sini. Oke. Sekarang kita analisis dulu ya. Kita tinjau benda 1 dan benda 2. Benda 1, benda 2. Ini sigma F sama dengan MA ya. Nah, di sini apa namanya? Benda 2 sini itu dipengaruhi oleh tali ya. Sehingga T sama dengan M2A. Oke. Bagaimana dengan benda 2 di sini dipengaruhi oleh tali dan berat ya, sehingga sigma F sama dengan MA, berarti T ya, W ya, W min T karena dia bergerak ke bawah itu sama dengan M1 M2 ya, A M1. Ini benda 1 ya, maaf. Benda 1, ini benda 2 ya. Jadinya seperti ini. Nah,
kita anggap talinya sama, sehingga nanti kita gabungkan aja. Gabung W sama dengan M2A sama dengan M1A. Sehingga W sama dengan M1 plus M2A. Sehingga kita dapatkan A sama dengan M1G per M1 plus M2. Nah, kemudian bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kecepatan ini kita langsung bisa gunakan dengan rumus GLBB ya, bisa menggunakan gerak lurus bebas beraturan, yaitu berupa beraturan ya, yaitu VT kuadrat 0 minus VT ya, VT kuadrat minus V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah, mulanya itu benda itu diam. Sehingga kita hanya mencari kecepatan akhirnya ya. Sehingga VT kuadrat itu adalah tadi percepatannya kita dapatkan A itu yaitu 2 kali M1 G per ini M1 plus M2 ya. Nah, kecepatan M1 ketika telah turun sejauh X ya. Sejauh X ya. Ya udah berarti kita tulis X gitu ya. Itu sejauh X. Ini jawaban bagian A. Kemudian untuk jawaban bagian B, kita diminta untuk menentukan waktu yang diperlukan ketika M2 mencapai ujung kanan meja, yaitu di sini. Ketika tepat di sini, yaitu kita gunakan rumus GLBB ya, yaitu X sama dengan X0 plus VOT plus ya setengah AT kuadrat. Nah, kita tahu X ini adalah posisi akhir, X0 itu adalah posisi awal. Nah, di sini ini 0 ya, ini L. Nah, berarti di sini posisi di sini adalah L min X ya. Sehingga kita tuliskan saja ini posisi akhir yaitu L sama dengan L min X ya plus mula-mula diam ya, yaitu ya udah kita langsung tulis 0. Kemudian berarti setengah AT kuadrat. Ini coret sehingga X sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, kita langsung tulis saja. Ya. Berarti X sama dengan setengah M1 per M1 plus M2G T kuadrat. Sehingga kita tuliskan T kuadrat sama dengan 2M1 plus M2 ya per M1G X ya. Sehingga T sama dengan akar 2 M1 plus M2 per M1G X. Ini adalah jawaban bagian B. Oke. Oke, ini demikian jawaban untuk tugas PR bagian yang kedua. Oke, sekarang kita bahas sudah selesai ya. Oke, sekarang kita bahas ke tugas 3. Soal yang pertama. Nah, sebuah batang seragam bermassa M dan panjang L bersandar pada dinding vertikal licin dan mula-mula membentuk sudut awal θ sama dengan θ 0 terhadap bidang horizontal licin. Nah, karena pengaruh gravitasi, batang tersebut akan slip dan bergerak ke bawah. Nah, A, tentukan sudut θ ketika tongkat mulai kehilangan kontak dengan dinding vertikal. Kemudian, yang B, tentukan perbandingan antara energi kinetik batang dengan energi potensial gravitasi batang saat itu. Oke, sekarang
kita ilustrasikan. Ini di sini sudah ada ilustrasi ya. Nah, di sini panjang batang itu adalah L ya. Nah, di sini ya N1 di sini N2 ya. Nah, karena licin maka dia tidak ada gaya gesek ya. Tidak ada gaya gesek. Nah, sehingga kita lihat pada sumbu X itu adalah X dot dot sama dengan N2 dan sumbu Y itu adalah MY dot dot sama dengan N1 minus MG. Nah, kemudian kita coba kita coba ke energi energi mekanik ya, energi mekanik. Nah, kita misalkan ini ya, misalkan di sini sebagai sumbu putar ya, di sini patokannya, sehingga nanti dia akan ke sini. Artinya di sini batang ini misalkan anggap bergerak pada sumbu Y ya, anggap saja ya, anggap bergerak pada sumbu Y. Nah, kemudian untuk energi mekanik ya, itu pada awalnya itu nah, di sini energi kinetiknya itu 0. Ini energi kinetik mula yaitu 0 dan energi potensialnya itu adalah Mg S ya. Misalkan ya. Berarti Mg, nah di sini atau MGY, kita tuliskan aja MGY. Nah, di sini kita tentukan pusat massa di sini ya. Pusat massanya di sini yaitu L/2. Tetapi di sini karena di sini bergerak ya, dia membentuk sudut, maka kita tuliskan sin theta 0 ya. Ini mula-mula ya, sehingga bisa kita tuliskan L/2 sin theta 0. Oke. Nah, kemudian energi kinetik, energi mekanik setelah bergerak, energi kinetik setelah bergerak itu EM aksen itu sama dengan EK aksen plus EP aksen. Sehingga nanti kita tuliskan ya, setelah bergerak maka nanti L/2 kita taruh depan aja ya. Mg sin theta 0 ini energi potensialnya. Kemudian nanti ditambah setengah MV kuadrat. Nah, terus ini teman-teman juga harus perhatikan karena di sini bergerak lingkaran, geraknya ini rotasi, maka kita tambah setengah I omega kuadrat. Nah, kemudian bagaimana dengan momen inersia? Momen inersia batang. Nah, kalau momen inersia batang itu berada di ujung sini. Nah, di sini kan pada awalnya di sini 1/12 ya, ml kuadrat ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bergeser ke sini, kita gunakan teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan I mula-mula plus I pindah ya. Berarti setengah ml kuadrat plus M dia ini setengah kuadrat L.
Sehingga nanti seper 12 ml kuadrat plus seper 2 ml kuadrat. Sehingga di sini 12 ini 1 plus berapa ini? 2 kali 12 6 ya. Atau kita langsung kita coba kita coba ini ya. Di sini harusnya seperempat ya. Seperempat. Supaya kita nggak usah lihat aja deh. Mungkin kita langsung aja Nah, di sini kita lihat ya. Seperempat berarti di sini 12, di sini 1 plus 3 ml kuadrat itu sama dengan 4/12 ml kuadrat itu sama dengan 1/3 ml kuadrat ya. Maaf ini tadi kelupaan tidak dikuadratkan. Oke. Nah, di sini yaitu berarti setelah ini kita langsung tulis energi mekanik sama dengan energi kinetik aksen plus energi potensial aksen, yaitu setengah mv kuadrat plus ini ya, sepertiga ml kuadrat ya. Nah, kita tahu V itu adalah omega R. Nah, di mana R itu adalah L/2 omega V. Nah, kita tuliskan dulu ya. Ini langsung ya, 1/6 M L kuadrat omega kuadrat plus L/2 mg sin theta ya. Sehingga nanti ini enggak usah ya. Kita ubah di mana L omega itu adalah 2V sama dengan L omega, sehingga setengah mv kuadrat plus 1/6 M ya 2V kuadrat plus L/2 mg sin theta. Sehingga nanti hasilnya itu adalah 1/2 mv kuadrat plus 1/6 4 mv kuadrat plus L/2 mg sin theta. Sehingga nanti hasilnya ini adalah ini 2/3. Ini berarti nanti 6 ya. Berarti jadi 7/6 mv kuadrat plus L/2 mg sin theta ya. Ini adalah energi mekanik aksen. Nah, kemudian kita tahu bahwa kita tambahkan dulu ya. Nah, di sini energi mekanik ya itu kekal ya. Sehingga kita tuliskan yang sebelum dan sesudahnya ya. Yaitu MGL ya, MGL/2 sin theta 0 itu sama dengan 7/6 ya mv kuadrat plus MGL/2 sin theta. Nah, sehingga nanti MGL/2 itu sin theta 0 minus sin theta ya. Itu sama dengan 7/6 mv kuadrat. Nah, ini bisa kita coret ya M-nya ya.
M-nya bisa kita coret, sehingga nanti bisa kita dapatkan, nah ini juga ya, 3. Sehingga nanti bisa kita dapatkan V kuadrat itu adalah 3/7 GL sin theta 0 minus sin theta. Sehingga V adalah akar 3/7 GL sin theta 0 minus sin theta. Oke. Kemudian apa? Kita tahu ya, ketika tongkat mulai kehilangan kontak dengan dinding vertikal, nah berarti ketika mulai kehilangan kontak, maka yaitu ketika kecepatan maksimum ya. Ketika kecepatan maksimum, ketika sudah maksimum ya, itu kehilangan kontak ya. Kehilangan kontak saat kecepatan maksimum ya, yaitu dv per d theta itu sama dengan 0 ya. Kita turunkan ini d per d theta akar 3/7 GL sin theta 0 minus sin theta ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita langsung aja tuliskan, tidak usah panjang-panjang, dengan aturan U aksen V plus V aksen U dan aturan rantai, maka nanti hasilnya adalah ini sin theta 0 minus sin theta, kemudian minus cos theta per 2 akar sin theta 0 minus sin theta ya, kemudian di sini sin theta. Nah, ditambah sin theta 0 ini akar ya, plus minus ya, sin theta cos theta itu sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kita tuliskan sin theta 0 minus sin theta cos theta itu sama dengan cos theta ya per akar ya, per 2 akar sin theta 0 minus sin theta ya, dikalikan sin theta. Maka ini tinggal dicoret-coret. Berarti nanti 2 sin theta 0 minus sin theta sama dengan sin theta. Berarti 2 sin theta 0 sama dengan nah, kita tuliskan ya. Kita tuliskan sin theta 0 minus sin theta sama dengan 1/2 sin theta. Berarti nanti sin theta 0 sama dengan 3/2 sin theta. Berarti nanti sin theta sama dengan 2/3 sin theta 0. Berarti nanti didapatkan theta sama dengan arkes sin ya, 2/3 sin theta 0. Nah, ini adalah hasilnya. Sudut ketika mulai kehilangan kontak. Oke. Kemudian tentukan perbandingan antara energi kinetik batang dengan energi potensial gravitasi batang saat itu. Nah, kita tahu di sini adalah energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, jadi kita tulis saja energi kinetik per energi potensial, yaitu 7/6 mv kuadrat per
L per 2 MG sin theta, ya. Berarti ini dicoret, berarti 7 per 3 ini V kuadrat G sin theta. Ini perbandingannya ya, L ya, 3LG sin theta. Nah, ini adalah perbandingannya. Ini adalah perbandingan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu sebuah balok seragam dengan pusat massa di 0, di O ya, memiliki ukuran panjang A sama dengan 8 cm, B sama dengan 6 cm, dan C sama dengan 4 cm. Massa balok tersebut adalah 0,5 kg. Yang pertama, tentukan momen inersia balok terhadap diagonal ruang berupa garis yang menghubungkan antara X minus 4, Y minus 3, Z minus 2 dengan 4, 3, 2. Kemudian, tentukan vektor momentum sudut L jika balok tersebut diputar dengan kecepatan sudut theta, di mana theta sama dengan theta 0 dan arahnya sama dengan arah diagonal ruang pada pertanyaan A di atas. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke bagian tensor, nah di sini ada beberapa hal-hal penting nih yang harus kalian ketahui sebelum mengerjakan soal-soal tentang tensor. Nah, di sini kalau kasusnya terkait balok 3 dimensi, maka di sini ya, ini yang harus kalian pakai untuk balok ya. Kalau untuk kasusnya balok. Nah, terus kemudian setelah itu bisa membentuk seperti ini ya. Dan ingat ya bahwa cos alfa itu adalah A per R, cos beta itu adalah B per R, dan cos gamma adalah C per R, di mana R itu adalah A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke. Kemudian di sini I, ya ini yang harus kalian bisa untuk mengerjakan soal tentang tensor ya. Nah, di sini bentuknya topi IN ini adalah seperti ini. Ini adalah tensor. Nah, bagaimana kalau terkait L ya. Nah, itu kita menggunakan rumus ini. Oke, sekarang kita mulai coba mengerjakan dulu ya. Kita tahu bahwa A itu adalah 8 cm, yaitu sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan B itu adalah 6 cm, yaitu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan C itu adalah 4 cm, itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, untuk IXX itu sama dengan I1, yaitu M per 12 A kuadrat plus B kuadrat. Ini B kuadrat, C kuadrat ya. Ini untuk IXX, yaitu tadi ketahui M-nya adalah 0,5 kg. Berarti 0,5 per 12 ini 6 ya. 6 kali 10 pangkat 2 kuadrat plus 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sehingga nanti 0,5 per 12 ini 6 kuadrat 36 ditambah 16 ya. Berarti ini 10 pangkat minus 4, berarti ini nanti hasilnya adalah ini 52. Berarti 52 kali 0,5 berarti 26 per 12 ya. 10 pangkat minus 4. Berarti kalau kita sederhanakan jadi 13 per 6, 10 pangkat 4. Kemudian bagaimana dengan IYY? IYY itu adalah I2, yaitu M per 12 ya. A kuadrat plus C kuadrat. Berarti 0,5 per 12
A kuadrat, yaitu 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Dan ini 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan 0,5 per 12. 8 yaitu 64 ditambah 16. 10 pangkat minus 4 berarti ini 80. Berarti 40 per 12 ya. Kali 10 pangkat 4. Berarti kita sederhanakan 20 per 6 berarti 10 per 3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, kemudian bagaimana dengan IZZ? IZZ itu adalah I3 yaitu M per 12 A kuadrat plus B kuadrat. Maka nanti 0,5 per 12 ini 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat plus ini 6 plus 10 pangkat minus 2 kuadrat. Maka nanti 0,5 per 12 ini 64 tambah 36 ya. 10 pangkat minus 4 berarti 50 ini ya, 100 berarti 50 per 12 ya. 10 pangkat minus 4 kita sederhanakan berarti 25 per 6 kali 10 pangkat minus 4. Ini adalah I3-nya. Ini adalah I3-nya. Kemudian kita tulis ini apa? Seperti ini. Berarti kita tambahkan dulu ya. Kita belum selesai. Ya, kita belum selesai, kita tambahkan lagi slide-nya. Kita belum selesai. Berarti I sama dengan I1, I2, I3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti kita tuliskan 10 pangkat 4 kita keluarin. Tadi I1-nya kita sudah dapatkan 13 per 6. 0, 0, ini 0, ini kemudian 10 per 3 dan 25 per 6. 0, 0, oke. Nah, kemudian sekarang kita coba N ya. N itu adalah cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Nah, di sini kita tahu dulu R-nya berapa. Yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Berarti A-nya tadi 8 kuadrat plus 6 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti ini adalah totalnya 116, berarti 2 akar 29 ya. Sehingga nanti cos alfa sama dengan A per R, yaitu A tadi berapa? 8 per 2 akar 29 sama dengan 4 per akar 29. Kemudian cos beta yaitu B per R yaitu 6 per 2 akar 29, berarti 3 per 2 akar 29, dan cos gamma yaitu C per R yaitu 4 per 2 akar 29, berarti 2 per akar 29. Berarti nanti kita dapatkan N sama dengan 1 per akar 29. Kita keluarin semuanya ya, akar 29 berarti 4, 3, 2. Sehingga nanti kita tuliskan I sama dengan N. Nah, sehingga nanti bisa kita tuliskan, kita dapat berarti 1 per 29, 4, 3, 2, kemudian 10 pangkat 4, pangkat minus 4 ya. 13 per 6, 10 per 3, 25 per 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian 1 per akar 29, 4, 3, 2.
Berarti di sini nanti bisa kita tuliskan 1/29 10 pangkat minus 4 432. Kemudian ini kita kalikan aja semuanya. 13 kali 4 berarti 52. 52/6. Berarti kita sederhanakan aja jadi 25/3. Berarti 25/3 atau kita langsung aja ya biar tidak terlalu sulit. Berarti 26 ya, 26/3. Kemudian ini 10 dan 25/3. Ini bagi 2 ya. Oke. Sehingga jadi hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, sehingga nanti hasilnya ya 1/29 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian kita total 26 kali 4 itu sama dengan 104/3 ditambah 30 tambah 50/3. Itu sama dengan nanti setelah dihitung-hitung nanti akan mendapatkan sekitar 2,8 kali 10 pangkat minus 4 kilogram meter kuadrat ya. Kilogram meter kuadrat. Oke ya. Ini adalah hasilnya. Oke ya. Oke ya, ini apa? Sudah kita dapatkan momen inersial balok ya, kita dapatkan. Nah, kemudian vektor momentum sudut bagaimana? Nah, kita gunakan yang ini ya. L sama dengan I omega. Nah, di mana omega itu kan dia memiliki beberapa komponen ya. Omega itu ada, kita lihatlah kembali. Ada omega 1, omega 2 dan omega 3 ya. Sehingga nanti omega 1, omega 2, omega 3 berarti ini adalah omega 0 cos theta, omega 0 cos beta, omega 0 cos gamma. Oke ya. Nah, jadi nanti sehingga nanti kita sudah tahu semuanya 1/29 ya. Berarti ini ya, 432. 4 omega 0, 3 omega 0, 2 omega 0. Oke, nah berarti L itu sama dengan I omega, sehingga nanti kita dapatkan I-nya sebelumnya sudah kita dapatkan ya. Ini ya, I1, I2, I3. Berarti 13/6, 10/3, 25/6. Nah, 1/29, 4 omega 0, 3 omega 0, 2 omega 0. Sehingga nanti 1/29 itu adalah sudah kita dapatkan berarti 26
per 3 ya. Kemudian 10 omega 0 dan 25 per 3 omega 0. Ini adalah hasilnya ya. Oke, itu dulu yang tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau pertanyaan, silakan komentar di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.